Salam Efrata Devotion. Kita bicara tentang salah satu karakter yang buruk dan sangat parah, yaitu bermental korban. Bermental korban adalah sebuah sikap seseorang yang dengan sengaja menimpakan kesalahan terhadap orang lain. Padahal ia tahu itu kesalahannya sendiri. Ia menempatkan diri menjadi korban karena menghindari tanggung jawab sebagai pelaku. Biasanya dilakukan untuk mencari perhatian, mengontrol pikiran dan perasaan orang lain, atau sebagai cara untuk menghindari situasi yang tidak disukainya. Bermental korban ini atau playing victim merupakan perilaku toksik ya. Biasanya dilakukan bertujuan untuk meminta belas kasihan orang lain. Ciri-ciri orang yang bermental korban bisa umbar cerita pada banyak orang bahwa dia diperlakukan tidak adil, dia dikecewakan, dia tidak dilibatkan, dia tidak dianggap, marah karena tidak sesuai dengan ekspektasi, menghindar, lari dari kenyataan, keluar dari komunitas, pindah gereja, kepahitan. Hati-hati. Bermental korban merupakan cara kerja iblis untuk merusak diri atau gambar diri kita. Adam dan Hawa yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah telah menjadi rusak ketika dipengaruhi oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mereka berlaku atas kesalahan yang mereka lakukan? Playing victim. Mereka menempatkan diri menjadi korban dan mereka menyalahkan Tuhan dan orang lain. Adam menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Hawa menyalahkan ular. Mereka tidak merasa bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah mereka perbuat. Kalau tidak waspada, kita juga bisa terjebak dalam playing victim atau bermental korban ini. Biasanya ini terjadi pada mereka yang pernah mengalami trauma di masa lalu, kekecewaan yang mendalam, dan kepahitan akibat perlakuan buruk terhadap dirinya. Iblis mudah masuk untuk mempengaruhi orang-orang semacam ini dan membuat hidupnya merasa tidak berharga, membuat dirinya merasa tidak ada orang yang peduli dengannya, merasa Tuhan tidak ada di pihaknya di masa lalu, sehingga ia jatuh ke dalam berbagai perilaku-perilaku buruk dan excuse dengan narkoba, pornografi, alkohol, penyimpangan seksual. Berpikir bahwa mereka seperti itu karena ulah orang lain. Dalam mengatasi masalah yang dihadapi akan cepat menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Ketika Adam dan Hawa bermental korban, Allah tunjukkan mental berkorban. Dalam Kejadian 3:21 kita temukan pemahamannya, isinya begini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah korbankan satu binatang untuk menunjukkan kasihnya kepada Adam dan Hawa yang sudah ditemui menyadari ketelanjangan mereka. Allah tetap menunjukkan kasihnya kepada mereka, sekalipun mereka harus menanggung kesalahannya. Kalau kita mengingat kasih Allah dalam Yesus Kristus, Allah telah berkorban dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam diri Yesus Kristus sangat jelas kita temukan bahwa Yesus tidak bermental korban, bahkan menunjukkan mental berkorban. Sekalipun ia tidak berdosa, ia tidak menghakimi, tidak menyalahkan orang lain, sabar terhadap orang lain, berkorban untuk pengampunan dosa kita di atas kayu salib. Mengapa? Karena ia adalah kasih. Kasih itu mengampuni. Kasihlah yang akan mengubah hidup kita. Kalau ada saat ini sedang kepahitan, sakit hati, dendam, mudah kecewa, ingat kasih Allah dalam Kristus yang mengubah hidup kita, yang menyembuhkan kita. Stop bermental korban. Kalau kita kepahitan, itu adalah pilihan. Saya mengajak kita untuk mengambil keputusan dengan kekuatan kasih Yesus, supaya kita jangan pahit. Kita harus bangkit, sekalipun kita dalam situasi yang tersakiti, situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang buruk. Ambil keputusan untuk kuat dan menang dengan melakukan kebenaran dan mengasihi. Jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dan terpuruk. Tetapi milikilah mental berkorban dan bangkit untuk mengasihi dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan mengasihi kami. Kami tahu si iblis sering mempengaruhi kami untuk kami mudah menyalahkan orang lain, mudah menyalahkan keadaan, dan kami terus terpuruk dalam keadaan buruk dan kami tidak bisa bangkit. Tuhan, kami hari ini belajar supaya kami tidak bermental korban, tapi kami mau memiliki mental berkorban. Sama seperti Kristus telah mengasihi kami, bahkan merelakan nyawanya untuk bisa memulihkan kami. Kami juga belajar supaya kami tidak dikuasai oleh mental korban, tapi kami mau bermental berkorban. Tuhan Yesus yang tolong kami supaya kami bisa mengasihi dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.